Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial. Kami akan membahas kondisi geografis Indonesia. Adapun anggota kelompok kami diantaranya adalah seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis serta menguntungkan karena beberapa alasan. Nah, beberapa keuntungan itu diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia. Salah satunya adalah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Yuk kita simak. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Ini terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Beberapa poin penting tentang geografis di Indonesia adalah: apa saja sih poin penting letak geografis di Indonesia? Yang pertama adalah kepulauan, yang kedua khatulistiwa, yang ketiga ring of fire, yang keempat batas laut, yang kelima Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku, yang keenam Kepulauan Natuna, dan yang ketujuh adalah Pulau Papua. Yang pertama, kepulauan. Indonesia terdiri dari lebih 17.000 pulau yang membentang sepanjang khatulistiwa. Pulau terbesar adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, khatulistiwa. Sebagian besar wilayah Indonesia melintasi garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau. Yang ketiga, ring of fire. Indonesia terletak di sepanjang cincin api Pasifik yang membuatnya rentan terhadap gempa bumi, gunung Merapi, dan geologi lainnya. Yang keempat, batas laut. Indonesia memiliki perbatasan laut yang panjang, berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, dan Timor Leste. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Beberapa pulau di Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk juga Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Yang keenam, Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna terletak di sebelah utara Kalimantan dan menjadi sumber perselisihan perbatasan dengan Tiongkok. Yang ketujuh, Pulau Papua. Pulau Papua terletak di timur Indonesia dan dibagi antar provinsi Papua dan Papua Barat. Sebagian besar pulau ini tercover dan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di dalam makhluk hidup dari semua sumber, di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem perairan lain, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, Indonesia juga salah satu negara yang paling kaya akan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati di Indonesia meliputi berbagai spesies, tumbuhan, hewan, dan ekosistem. Beberapa poin tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Mari kita bahas satu-satu yuk. Nah, yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, terutama di pulau-pulau seperti Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Sulawesi. Hutan-hutan ini rumah bagi para hewan dan atau spesies langka seperti orangutan, harimau Sumatera, dan badak Jawa. Yang kedua ada satwa liar. Indonesia memiliki berbagai satwa liar yang unik, termasuk orangutan, harimau, gajah, komodo, dan spesies burung cendrawasih tentunya. Dan yang ketiga ada keanekaragaman bawah laut. Indonesia memiliki salah satu ekosistem terumbu karang terbesar di dunia loh. Terumbu karang ini merupakan rumah bagi para berbagai spesies ikan, terumbu karang, dan biodata laut lainnya. Tempat seperti Raja Ampat di Papua itu terkenal dengan kekayaan
di bawah lautnya ya. Nah, yang keempat ada spesies endemik. Banyak spesies yang hanya ditemukan di Indonesia, sehingga menjadi negara ini sangat penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati global. Salah satu contohnya adalah Komodo yang merupakan spesies kadal besar endemik di Pulau Komodo. Dan yang kelima ada ancaman konservasi. Nah, meskipun kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sangat berbahaya, negara ini juga menghadapi tantangan serius dalam hal kerusakan habitat, perburuan ilegal, dan perburuan iklim. Upaya konservasi dan pelindungan lingkungan menjadi sangat penting untuk melindungi keanekaragaman hayati. Nah, itulah penjelasan tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, mari kita jaga keanekaragaman hayati tersebut supaya tidak punah. Gimana sih caranya untuk agar melestarikan keanekaragaman hayati? Caranya, kalian bisa menanam pohon, melestarikan tumbuhan dan hewan langka, merawat pohon beserta lingkungannya, dan tidak menebang pohon sembarangan dan tidak membakar lahan. Dan merawat hewan yang dimiliki dengan rutin, memberikan makan dan tempat tinggal yang layak sehingga hewan-hewan yang kita pelihara tidak mati atau punah. Lalu ada keanekaragaman etnis dan kebudayaan. Letak geografis Indonesia yang luas menciptakan beragam etnis dan budaya yang dapat menjadi sumber inspirasi untuk kerajinan, seni, dan budaya lokal. Lalu ada posisi sebagai pusat diplomasi regional. Itu Indonesia adalah salah satu negara pendiri gerakan non-blok dan memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi regional dan internasional. Semua faktor ini membuat letak geografis Indonesia menjadi aset yang penting dalam perkembangan ekonomi dan hubungan internasional negara ini. Nah, setelah kita membahas kondisi geografis Indonesia, kita akan membahas kondisi astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah berikut. Yang pertama, lintang. Indonesia terletak antara 6 derajat utara hingga 11 derajat selatan garis lintang. Garis lintang ini memberikan negara ini iklim tropis yang umumnya hangat sepanjang tahun. Kemudian ada bujur, bukan bujur itu ya. Nah, bujur Indonesia terletak antara 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur. Hal ini menjadikan Indonesia berada di beberapa zona waktu yang berbeda. Zona waktu di Indonesia berkisar dari waktu Indonesia Barat hingga waktu Indonesia bagian timur. Kemudian ada garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa ini beberapa pulau di Indonesia seperti Kalimantan atau Borneo, Sumatera, Sulawesi, dan sebagian Papua melintasi garis khatulistiwa. Hal ini menjadikan beberapa bagian Indonesia berada di belahan bumi utara dan beberapa di belahan bumi selatan. Letak astronomis Indonesia yang dekat dengan garis khatulistiwa adalah salah satu faktor yang menyebabkan negara ini memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif tinggi sepanjang tahun. Selain itu, perbedaan bujur juga dampak pada perbedaan waktu di berbagai wilayah Indonesia. Letak geografis Indonesia yang mempunyai peranan penting di tingkat ASEAN maupun di tingkat dunia. Yang pertama, saya akan membahas peran Indonesia di tingkat ASEAN. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara menjadi pusat ASEAN karena Indonesia sendiri merupakan negara terbesar di kawasan ASEAN. Bahkan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara pendiri dari organisasi ASEAN ini. Kalian tahu tidak negara-negara ASEAN itu apa saja? Baik, yang pertama itu ada negara Indonesia, kemudian ada Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, ada Malaysia, ada Filipina, ada Laos, ada Kamboja, ada Brunei Darussalam, dan ada Timor Timur. Kemudian yang kedua adalah stabilitas dan perdamaian. Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai peranan penting dalam mempromosikan stabilitas dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN. Kemudian ada pusat perdagangan. Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai tata letak yang sangat strategis
strategis khususnya di dunia perdagangan, sehingga Indonesia sendiri menjadi pusat perdagangan regional. Bahkan Indonesia sendiri mendukung perekonomian di kawasan ASEAN. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah peran Indonesia di tingkat dunia. Kemudian ada peran Indonesia di tingkat dunia. Yang pertama adalah jalur utama perdagangan. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang dilewati jalur perdagangan utama dunia, sehingga Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai, bisa dibilang, peran yang sangat penting di dalam dunia perdagangan internasional. Yang kedua ada sumber dan energi. Jadi Indonesia sendiri merupakan penghasil minyak dan gas yang sangat signifikan. Keuntungan dari sumber energi ini membuat Indonesia ini mempunyai posisi yang sangat strategis khususnya di geopolitik dunia. Kemudian ada hubungan dengan negara-negara lain. Indonesia sendiri mempunyai hubungan yang sangat baik dengan negara-negara lain, di antaranya yaitu ada Amerika, China, dan India. Hubungan dengan negara-negara lain ini mempengaruhi hubungan regional Indonesia di tingkat dunia. Kali ini kita akan mempelajari posisi geografis Indonesia. Indonesia memiliki pentingnya yang besar baik di tingkat ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, maupun di tingkat global. Berikut adalah beberapa alasan mengapa posisi geografis Indonesia sangat signifikan. Di tingkat ASEAN, 1. Pusat ASEAN di Indonesia adalah negara terbesar di itulah ASEAN tadi penjelasan dan merupakan tentang salah letak satu geografis pendiri Indonesia. ASEAN. Karena Keberadaan itu Indonesia wajib dan penting bagi kita memberikan untuk bobot mengetahui dan keuntungan pengaruh dari letak signifikan geografis dalam Indonesia organisasi ini. sebagai 2. bahan Indonesia Stabilitas lebih dan baik ke depan. perdamaian. Terima kasih. Indonesia telah Kita segera kekurangannya. Bila topik peran wassalamualaikum penting dalam warahmatullahi wabarakatuh. mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN. Ini mencakup mediasi konflik seperti dalam kasus krisis Timur. 3. Perdagangan dan ekonomi. Posisi Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional membuatnya menjadi pusat perdagangan regional, mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN. 1. Jalur perdagangan utama. Sebagai negara kepulauan di jalur perdagangan utama dunia, Indonesia memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional. Hal ini membuatnya berperan penting dalam memengaruhi aturan perdagangan global. 2. Kepentingan energi dunia. Indonesia adalah produsen minyak dan gas yang signifikan dan ketergantungan dunia pada sumber daya energi ini memberikan negara ini posisi strategis dalam geopolitik global. 3. Diplomasi regional dan global Indonesia. Jadi kesimpulannya adalah letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, lalu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu, geostrategis merupakan suatu cara memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada dipergunakan untuk tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, geostrategis Indonesia memberikan keuntungan yang besar bila dikelola dengan baik di bidang ekonomi, transportasi, dan budaya.